Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Berpisah Class, a class for wherever you are. My lovely student, dengan melihat gambar ini tentunya sudah tahu apa yang akan kita diskusikan hari ini. Today, we are discuss about the procedure tag. Jadi, tag prosedur, how to make something atau how to operate something. Nah, ini merupakan materi bahasa Inggris kelas 9. Oke, are you ready? Sekarang kita mulai pembelajarannya tentang prosedur tag. Nah, hari ini kita akan bikin ice fruit cocktail with condensed milk. Jadi, kita akan bikin es buah dengan susu, dicampur susu ya. Nah, dikenal dengan apa? Es teler. Jadi, kita akan bikin how to make es teler. Nah, ini dia how to make es teler dan ada ingredientnya. Ingredientnya apa saja? Bahan-bahannya 150 gram atau 1/2 cup sugar atau 1,5 cangkir gelas. 2 pandan leaf seeded lengthwise and tied in a knot. 2 helai daun pandan, sobek panjang dan ikat simpulnya. Kemudian 3/2 tablespoon or 50 ml water. 3,5 sendok makan air atau 50 ml. Kemudian 400 gram ripe avocado cut into 1 cm cubes. Jadi 400 gram alpukat yang sudah masak atau yang sudah matang, kemudian potong dadu 1 cm. And then 400 gram ripe jackfruit. Decided and cut into 1 cm cubes. Jadi 400 gram buah nangka ya, dibuang bijinya ya dan potong menjadi 1 cm dadu. Jadi seperti dadu dibikin. Kemudian 3 young coconut meat scraped out. 3 kelapa muda, kemudian serut dagingnya. Then crushed ice. Es yang sudah hancur ya, dan condensed milk, susu kental. Nah, how to make it? Nah, kalau ini adalah ingredientnya, sekarang bagaimana prosesnya? How to make it? First, to make syrup, combine sugar, pandan leaves, and water in a small saucepan, and heat the mixture for a few minutes over low heat until sugar dissolved. Cool syrup. Jadi, untuk membuat sirup, campurkan gula, daun pandan, air di dalam sebuah panci. Dan panaskan campuran tersebut untuk beberapa menit. Ya, dibagi dengan api yang rendah sampai gulanya hancur. Kemudian dinginkan sirupnya. Nah, to serve this dessert, place generous spoonful of avocado, jackfruit, and young coconut into a serving bowl. Add a little syrup to sweeten. Top with crushed ice and drizzle on little condensed milk. Serve immediately. Jadi, untuk menyajikan dessert ini, letakkan 1 sendok penuh potongan-potongan dari alpukat, nangka, dan juga kelapa muda di dalam sebuah mangkok. Kemudian tambahkan sedikit sirup untuk pemanisnya. Di atasnya dikasih dengan es yang sudah hancur tadi. Dan tetesi di atasnya dengan sedikit susu kental. Serve immediately. Jadi segera dihidangkan. Nah, inilah cara membuat es teler atau ice fruit cocktail with condensed milk. Inilah yang disebut dengan procedure tag. Jadi, procedure tag dapat kita maknai dengan is a tag that explain or help us how to make
ya, or use something. Jadi prosedur teknik adalah sebuah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana cara membuat sesuatu atau menggunakan sesuatu. Fungsi sosialnya, its social function is to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi fungsi sosialnya adalah untuk menjelaskan bagaimana sesuatu itu terjadi atau selesai dikerjakan melalui langkah-langkahnya. Nah, communicative purpose. Jadi tujuannya dari teks ini adalah to describe how something is made through sequence of action or step. Jadi tujuannya juga untuk mendeskripsikan bagaimana sesuatu itu dibuat melalui langkah-langkah kegiatannya atau langkah-langkah sequence atau use temporal conjunction. Inilah definisi dalam procedure text. Sekarang kita lihat keterangan sequence. Generic structure atau generic structure dari langkah procedure text ini ada tiga. Yang pertama goal atau purpose. Yang kedua material or tool. Seperti yang ketiga adalah method. Nah, di sini mana yang goalnya adalah ini dan terakhir gelas cocktail conditions. Kemudian ada judulnya how to make. Feature yang lain use common goalnya atau tujuannya untuk membuat. Jadi menggunakan materialnya atau toolnya atau di sini adalah ingredientnya ini. Kemudian contohnya put the noodles on the plate. Nah, di sini kita lihat mie itu di atas piring. Itu bentuk contohnya kita akan menyampaikan di depan kelas cara pembuatan. Selain itu, language feature-nya juga use adverbial. Baca di sini caranya. Today we are going to show how to make accurate. To make SD ada keterangan yang untuk menjelaskan waktu, tempat, ingredientnya kita bacakan. Contohnya for 5 minutes are ready, we will do untuk 5 menit. 2 hours. First, make syrup direbus selama 2 jam. Pertama, keterangan waktu seperti ini sering digunakan dalam finally. Selanjutnya use action verb. Jadi menggunakan adalah kerja action. Tujuannya seperti make dan ini adalah mengambil material atau memasak. Dan yang terakhir adalah use simple present tense. Nah, selanjutnya simple present tense. Kita lihat kalimatnya feature. Apa language feature? Subject dari adalah verb pertama, kata kerja pertama, it adalah object. Dan ini adalah keterangan tempatnya. Nah, kalau bicara tentang simple present, ini dalam bentuk kalimat afirmatifnya, sementara untuk kalimat negatifnya, kita cukup menambahkan kalau we itu do ya, dengan not. Tapi kalau subjeknya she, he, it itu does dengan not. Nah, di sini we do not put it on the plate. Itu kalimat negatif. Kalau kalimat interrogative, kalimat tanya, kita putar lagi do-nya di depan. Do we put it on the plate? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan lihat video yang terkait dengan simple present tense. Nanti diberikan linknya di dalam keterangan deskripsi video ini. My lovely students, sampai di sini bisa dipahami apa itu procedure text. Nah, untuk lebih paham lagi, kita beri contoh berikutnya. How to cook rice, bagaimana memasak nasi. First, measure rice with the measuring cup, then rinse the rice thoroughly using other container. Put the rinsed rice in the pan and add water to the recommended scale or to your personal taste. Soak the rice in water at least for 30 minutes. Then, 4. Place the pan into the body. Make sure the pan settled properly. Jadi langkahnya ini 4 langkah. Ada langkah selanjutnya. Kita terjemahkan dulu langkah yang 4 ini. Measure artinya takar ya, takar beras itu dengan gelas takarannya. Kemudian cuci beras itu dengan menggunakan tempat lain. Setelah itu yang kedua, letakkan beras yang sudah dicuci itu di panci, tambah air ya sesuai yang ada dengan
ukuran yang direkomendasikan atau sesuai seleramu. Kemudian soak the rice, jadi rendam beras itu di dalam air paling tidak itu selama 30 menit. Keempat, tempatkan panci di dalam bodi, itu di dalam tempat pemasak nasi itu ya. Yakinkan bahwa tempat itu sudah pas, sudah tepat letaknya. Nah, langkah selanjutnya, close the lid firmly. Ini langkah kelima, tutup rapat-rapat. Nah, setelah itu langkah keenam, plug in and press the switch. The light indicating cook will be on. The cooking will start immediately. Jadi, colokkan dan tekan tombolnya. Lampu yang menunjukkan cook, ya, memasak akan hidup. Nah, memasak akan dimulai segera. Selanjutnya, when the rice is cooked, the switch will move up to the keep warm, and the light indicating warm will be on. After the switch move up, leave the lid closed for at least 15 minutes to steam the rice fully. Scoop and mix the rice well. Ketika nasi sudah masak, saklar akan berpindah kepada keep warm, ya, akan berpindah menjadi menghangatkan, dan lampu yang menunjukkan menghangatkan akan on, yang warm ini ya. Setelah saklar itu berpindah, biarkan tertutup selama 15 menit sampai nasinya betul-betul penuh. Kemudian sendok dan aduk ya nasi itu dengan baik. Nah, setelah itu unplug, matikan listriknya. Jangan lupa. Inilah bentuk contoh prosedur tag how to use something, how to operate something, atau how to use something. Jadi tidak hanya how to make, tapi juga how to use and how to operate. Jadi di sini bagaimana langkah-langkah memasak nasi dengan menggunakan magic jar. Nah, my lovely student, jika ada pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar. Nah, my lovely student, untuk tugasnya, please write a procedure tag. Jadi, silahkan tulis sebuah procedure tag yang bisa kamu lakukan atau yang bisa kamu kerjakan di rumah. Nah, my lovely student, thank you for your attention. Thank you for joining in this video. Dan jangan lupa subscribe this channel. Hidupkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.